Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah dasar-dasar linguistik. Minggu ini kita akan lanjutkan materi dari minggu lalu ya teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan-satuan bahasa, mulai dari morfem sampai dengan kalimat ya. Nah hari ini, minggu ini kita di pertemuan 8 akan berbicara mengenai satuan bahasa selanjutnya. Ya, ini adalah satuan bahasa yang paling tinggi ya kedudukannya itu wacana. Nah, cakupan materi yang hari ini akan kita pelajari ada konsep ya, wacana itu apa, kemudian syarat wacana, lalu alat ya dan juga jenis-jenisnya. Baik, kita mulai dulu dari konsepnya ya, definisi wacana ya. Wacana itu adalah satuan bahasa yang lengkap. Nah, ini dalam hierarki gramatikal ini disebut sebagai satuan gramatikal tertinggi dan juga terbesar. Nah, sebagai satuan bahasa yang paling lengkap ya, wacana itu di dalam sebuah wacana itu terdapat konsep, gagasan, pikiran, dan juga ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca. Ini untuk wacana tertulis ya, atau pendengar bagi wacana yang lisan tanpa keraguan apapun. Jadi isinya itu bisa dimengerti dengan baik secara utuh. Sebagai satuan gramatikal ya, yang tertinggi dan juga terbesar, ini berarti wacana ini dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Nah, syaratnya apa nih, teman-teman ya? Jadi disebut wacana ini ada dua syarat utama nih. Yang pertama adalah adanya konteks. Nah, konteks ini ada dua juga, yaitu konteks yang sifatnya verbal dan konteks yang non-verbal. Nah, untuk konteks verbal ini biasa disebut dengan konteks ya, teman-teman. Jadi konteks ini adalah hal-hal yang mengacu pada bahasa itu sendiri. Jadi kita menganalisis segala sesuatu yang ada di bahasa itu. Misalnya nih, contoh nih, kalimat kemarin adik saya pergi ke Surabaya. Nah, ini di sana dia menginap di rumah temannya. Kita menganalisis nih, kata di sana itu mengacu pada apa sih? Oh, Surabaya gitu ya. Dia itu mengacu pada apa? Oh, adik saya gitu. Nah, misalnya di rumah temannya, nya ini mengacu pada siapa ya? Mengacu pada adik saya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita eh, menganalisis segala sesuatu yang ada di bahasa tersebut ya, di kalimatnya. Itu namanya konteks. Nah, kemudian konteks yang kedua adalah konteks nonverbal. Ini adalah konteks yang berkaitan dengan sesuatu yang ada di luar bahasa. Contohnya nih penutur, mitra tutur, media, situasi gitu. Ada sebuah kalimat yang sama gitu ya, kalau diucapkan dengan situasi yang berbeda, itu maknanya juga bisa berbeda gitu. Ada sebuah kalimat yang mungkin diucapkan oleh penutur yang berbeda, maka maknanya juga bisa berbeda. Misalnya nih, eh, ini ya kata bakso gitu. Ketika misalnya diakhiri dengan eh, tanda tanya bakso gitu ya, itu kan mempertanyakan gitu, keraguan misalnya. Atau misalnya dibandingkan dengan misalnya bakso menggunakan atau diakhiri tanda seru bakso gitu kan, manggil ya, manggil tukang bakso kan artinya bisa beda walaupun sama-sama katanya adalah bakso gitu. Atau misalnya ini beda penutur. Ketika misalnya ada seorang kakak gitu ya memanggil ayahnya, gitu, seorang anak memanggil ayahnya ayah gitu ya. Berbeda misalnya dengan misalnya seorang istri manggil suaminya ayah gitu kan, mungkin konteksnya itu beda ya. Maknanya bisa berbeda. Nah, ini nonverbal tuh misalnya begitu. Nah, syarat yang kedua adalah adanya kekohesian dan juga kekoherensian. Nah, persyaratan gramatikal dalam wacana ini dapat dipenuhi kalau sudah ada yang namanya kohesi dan koherensi. Nah, kohesi itu apa? Itu adalah keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana. Nah, kalau misalnya wacana itu sudah kohesi,
ya, sudah kohesif, maka akan tercipta koherensi. Apa itu koherensi? Isi wacana yang apik dan benar. Jadi bisa kita katakan juga adanya kekohesian dan kekoherensian ini adalah adanya kesatuan makna dalam sebuah wacana. Jadi dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah wacana itu harus mengandung satu makna yang utuh, dan untuk membangun makna yang utuh itu, untuk membangun isi yang utuh itu, maka kita harus membentuk ya kalimat-kalimat yang saling berhubungan, dan kalimat-kalimat itu tersebut saling mendukung. Ada kalimat utama dan juga kalimat penjelasnya, begitu. Nah, berikutnya yang kedua ketiga adalah alat wacana. Nah, alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif itu adalah yang pertama, itu konjungsi. Ya. Konjungsi itu adalah alat untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat, atau bisa juga menghubungkan paragraf dengan paragraf ya. Nah, dengan penggunaan konjungsi ini, hubungan antar paragraf ataupun antar kalimat itu akan lebih jelas. Ini contoh nih, ada dua buah kalimat ya tanpa konjungsi. Raja sakit, permaisuri meninggal. Hubungannya apa nih gitu ya? Apakah sekedar informatif saja gitu ya? Atau hubungan penambahan, atau sebab akibat ya, atau hubungan menunjuk waktu. Nah, kita kan tidak tahu ya ini ya kalau misalnya tanpa konjungsi. Tapi kalau diberikan konjungsi, nah kita bisa lebih memahami wacana ini mau merujuk pemaknaan yang seperti apa. Nah, misalnya kalau yang pertama nih, raja sakit dan permaisuri meninggal. Oh, ini berarti ada berita nih, dua berita bersamaan ya. Ada berita yang menyatakan raja sakit dan juga ada berita yang menyatakan permaisuri meninggal. Atau ini yang kedua, raja sakit karena permaisuri meninggal. Berarti ini adalah hubungan sebab akibat. Ya. Atau ini yang ketiga, raja sakit ketika permaisuri meninggal. Berarti ini menunjukkan hubungan ini ya, waktu seperti itu. Nah, kalau ada konjungsinya, pemaknaan sebuah wacana itu akan lebih jelas. Ya, ini mengarah kemana gitu. Kemudian alat wacana yang menjadikan kohesif ya, itu yang kedua adalah menggunakan kata ganti. Ini bisa wujudnya dia, nya, ini, itu, dan juga mereka. Ini digunakan sebagai rujukan anaforis ya. Jadi dengan menggunakan rujukan anaforis ini, nanti bagian-bagian kalimat yang sama itu tidak perlu diulang lagi gitu. Jadi misalnya, anak itu terpeleset lalu jatuh ke sungai. Beberapa orang yang lewat mencoba untuk menolongnya. Jadi tidak perlu menggunakan menolong anak itu, atau menolong anak yang terpeleset itu, atau menolong anak yang jatuh ke sungai, itu kan mengulang ya. Dengan adanya rujukan anaforisnya, katanya ini ya, itu tidak perlu kemudian mengulang kalimat yang sama. Jadi lebih efektif begitu. Kemudian alat gramatikal yang ketiga ya, agar menjadi sebuah wacana yang kohesif ini adalah menggunakan elipsis. Nah, elipsis ini maksudnya adalah penghilangan bagian kalimat yang sama. Nah, dengan tidak mengulang kalimat yang sama itu, maka nanti dalam wacana itu akan lebih efektif ya. Nih, misalnya teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali. Dia berasal dari Yogyakarta. Yang di ujung sana Ahmad dari Jakarta. Yang di sebelah gadis berbaju merah itu Nurdin dari Medan. Jadi kita tidak perlu mengulang kata atau kalimat teman saya begitu. Ya, teman sayanya itu kemudian digantikan, dihilangkan, bukan digantikan ya, tapi dihilangkan. Nah, selain dengan upaya gramatikal tadi ya, tiga upaya gramatikal tadi, kita juga bisa membuat wacana yang kohesif dan koheren itu dibuat dengan bantuan aspek semantik. Nah, ini ada 6 ya. Yang pertama itu adalah menggunakan hubungan pertentangan. Nah, ini contohnya. Kemarin hujan turun lebat sekali.
hari ini cerahnya bukan main, ya, nyambung ya, tapi menggunakan hubungan pertentangan. Kemudian bisa juga yang kedua nih menggunakan hubungan generik spesifik atau spesifik generik. Ini contoh yang generik spesifik ya. Pemerintah berusaha menyediakan kendaraan umum sebanyak-banyaknya dan akan berupaya mengurangi mobil pribadi. Rumus generik ini adalah kendaraan umum. Spesifiknya apa? Mobil pribadi. Atau kebalikannya nih, spesifik generik. Kuda itu jangan kau pacu terus. Binatang juga butuh istirahat. Spesifiknya kuda, ya, generiknya adalah binatang. Kemudian yang ketiga, upaya aspek semantiknya ini ya, upaya gramatikal yang menggunakan aspek semantik yang ketiga itu adalah menggunakan hubungan perbandingan. Lah benar makannya, seperti orang yang sudah 1 minggu tidak ketemu nasi. Jadi perbandingan ini membandingkan dua hal yang hampir mirip ya. Jadi misalnya kita membandingkan kalau ini kan lahap benar, dibandingkan dengan seolah-olah tidak makan nasi 1 minggu gitu. Atau contoh lain misalnya kita membandingkan antara kehidupan manusia dengan roda yang berputar gitu ya. Atau membandingkan merawat tanaman dengan merawat anak, nah gitu, dan seterusnya kita bisa membandingkan. Kemudian yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat. Nah ini contohnya dia malas dan sering bolos sekolah. Wajarlah kalau dia tidak naik kelas, ya, ada sebab ada akibatnya. Kemudian menggunakan hubungan tujuan. Banyak jembatan layang dibangun di Jakarta supaya kemacetan lalu lintas teratasi. Jadi ada tujuan. Tujuannya diletakkan di kalimat berikutnya. Ada juga ini hubungan rujukan. Becak sudah tidak ada lagi di Jakarta. Kendaraan itu sering dituduh memacetkan lalu lintas. Nah ini ya rujukannya. Kendaraan itu, nah gitu. Nah, adapun jenis wacana itu secara umum ya ini menurut Abdul Khair ya. Menurut Abdul Khair dalam buku linguistik umum itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi jenis wacana yang pertama berdasarkan sarananya itu ya ada wacana lisan dan wacana tulis. Nah, wacana lisan berarti ya diungkapkan secara lisan, misalnya pidato, ya khutbah gitu. Kalau sarana tulis ya berarti segala wacana yang tertulis ya itu disebut dengan wacana tulis. Nah, kalau penggunaan bahasa nih kalau yang jenis wacananya ada prosa dan puisi. Kalau prosa berarti diungkapkan ya, diungkapkan secara panjang lebar kalimat. Kalau puisi berarti diungkapkan secara ini kias ya. Kalau berdasarkan isinya dibagi menjadi 5 ya, ini yang sering kali Anda pelajari ya di sekolah menengah dulu. Narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan juga argumentasi. Nah, bagaimana kita membedakannya ya? Narasi ya, narasi itu cirinya adalah cerita ya. Jadi ada urutan waktunya. Ya, ada urutan waktunya itu biasanya ditandai dengan setelah itu, kemudian atau misalnya menunjukkan tanggal ya, waktu. Nah, ini contohnya di sini nih. Ini bercerita. Tepat ketika tanggal 10 Maret, sekolahku libur selama 9 hari dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret. Ada urutan waktunya ya. Aku dan seluruh keluargaku tidak menyanyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga. Ketika itu, aku memilih berlibur ke Pantai Parangtritis. Betapa senangnya aku ketika sampai di pantai tersebut. Dengan hati sukaria, aku sambut Pantai Parangtritis dengan senyumku. Pantai Parangtritis, pantai nan elok yang menjadi favoritku. Hari pun mulai sore, jadi ada penanda waktunya. Ini ada penanda waktu, menandakan perpisahan dan kembali pulang. Tak rela rasanya kebahagiaan ini akhirnya selesai dalam benakku. Aku akan kembali esok. Jadi menceritakan sesuatu, ya, kisah. Untuk sebagian orang ya berpendapat narasi itu fiksi, tapi sebetulnya ada narasi yang sifatnya itu fiksi dan juga ada yang sifatnya non fiksi ya. Kalau narasi fiksi itu ya misalnya novel, cerpen gitu ya. Kalau narasi yang non fiksi atau yang disebut juga dengan faktual itu contohnya adalah biografi. Ya, biografi itu kan menceritakan kehidupan seseorang dari fakta gitu ya. Kemudian yang kedua deskripsi. Kalau deskripsi itu cirinya adalah menggambarkan sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera manusia.
Jadi apa yang bisa Anda lihat, Anda rasakan, Anda raba ya, itu bisa dirasakan dan indera manusia itu disebut dengan deskripsi. Masih melekat di mataku pemandangan indah dan elok di pantai Parangtritis. Nah, gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti menyambutku. Serasa ingin mengajak bermain ya, ombak bergulung-gulung dia melihat gitu kan. Air yang jernih ini dilihat, pasir putih ya, warnanya putih dilihat. Lembut dan menghampar luas, lembut ya dirasakan ya. Menghampar luas dilihat pakai mata tanpa ada tumbuh-tumbuhan atau karang yang menghalangi membuatku ingin kembali lagi. Di sebelah kanan kiri aku bisa memandang air laut sejauh mata memandangnya dilihat ya menggunakan indera penglihatan. Pantai dengan bukit berbatu, ini melihat batunya ya, pesisir serta pemandangan Bukit Kapur di sebelah utara pantai. Seperti apa yang aku lihat, pantai ini memang sangat ramai pengunjung, tak pernah sunyi, Pantai Parangtritis. Nah, ini ya dilihat. Kemudian kalau eksposisi, ini menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu. Nah, Parangtritis adalah nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat pantai Samudra Hindia yang terletak kurang lebih 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Selain objek pantai lainnya seperti Samas, Baron, Kukup, Krakal, dan Gelagah. Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lain, yaitu selain ombak yang besar, juga ada gunung-gunung pasir yang tinggi. Gunung pasir tersebut bisa disebut gumuk. Objek wisata ini sudah dikelola oleh pihak Pemda Bantul dengan cukup baik. Mulai dari fasilitas penginapan maupun pasar yang menjajakan souvenir khas Parangtritis. Ini menjelaskan mengenai desa Parangtritis. Kemudian kalau persuasi, ya persuasi itu mengajak, membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu yang dituliskan atau diungkapkan dalam sebuah wacana. Ini contohnya di sini ya. Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung. Tetapi juga sering menelan korban. Yang disayangkan, sebagai masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal-hal mistis. Yakni dikarenakan Ratu Pantai Selatan minta tumbal. Padahal ada penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan dan seterusnya ya. Kemudian fokus di kalimat terakhir ya. Oleh karena itu ya, selayaknya warga masyarakat tidak lagi percaya hal-hal gaib dan bisa mengedepankan penalaran logika atau akal sehat. Pemerintah daerah pun sebaiknya memberikan pemahaman yang benar mengenai penyebab bencana laut kepada warga di sekitar pantai. Informasi tersebut dapat diteruskan kepada wisatawan guna meningkatkan kewaspadaan mereka. Nah, ini di sini ya, di bagian terakhir ini menunjukkan bahwa ajakan agar pembaca ya, yang dalam hal ini sasarannya adalah pengunjung Pantai Parangtritis itu berpikir logis begitu. Ini ajakan ya. Nah, berikutnya argumentasi. Nah, ini argumentasi yang seringkali agak sulit ya untuk mengidentifikasi. Sebagian besar menganggap seperti itu. Nah, sebetulnya mudah saja ya untuk argumentasi ini kita lihat dari asal katanya nih, argumen. Argumen itu opini ya, pendapat. Nah, jadi wacana argumentasi ya, atau paragraf argumentasi itu merupakan paragraf atau wacana yang berisi opini penulis, gitu ya, argumen penulis. Yang ini syaratnya ya, argumen tersebut itu harus dikuatkan dengan fakta, dikuatkan dengan data. Ya, jadi ada argumennya, ada opini penulisnya, tapi juga ada datanya. Contoh nih ya, Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tapi juga sering menelan korban. Ini kan opininya ya, opini adalah pantai yang indah, ya, tapi sering menelan korban. Nah, hal-hal yang disayangkan, sebagian masyarakat Indonesia masih saja menganggap peristiwa tersebut berkaitan dengan hal mistis yang dikarenakan Ratu Pantai Selatan meminta tumbal. Padahal ada penjelasan ilmiah nih, datanya nih, untuk menguatkan. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Pantai Parangtritis Bantul adalah akibat terseret rip current
dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat, tapi juga mematikan. Jadi banyak korban tenggelam tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Ali Susanto, Komandan Besar Parangtritis juga menambahkan bahwa di sepanjang pantai Parangtritis juga banyak terdapat palung atau pusaran air yang tempatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Kondisi inilah yang sering banyak menimbulkan korban mati tenggelam. Nah, ini data-datanya ya, datanya ini kan sifatnya fakta. Misalnya ada rip current, kecepatannya berapa, gitu, ada arusnya kuat, kemudian mematikan, gitu ya. Kemudian ada palung, gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisi ini kan fakta. Faktanya ini digunakan untuk menguatkan opini yang sudah disebutkan oleh penulis di depan. Begitu. Nah, contoh lain misalnya nih, saya beropini misalnya UNES adalah salah satu universitas yang unggul di Jawa Tengah. Kata unggul ini kan menunjukkan opini, ya, opini saya seperti itu. Nah, kemudian dikuatkan ya dengan misalnya data-data pada tahun sekian, misalnya UNES memperoleh pada tahun 2019 UNES memperoleh akreditasi unggul gitu misalnya pada tahun sekian gitu ya, 80% gitu, ada datanya 80% prodi di UNES itu sudah terakreditasi A misalnya, dan data-data yang lainnya yang mendukung opini unggul tadi gitu. Begitu teman-teman, semoga bisa membedakan dengan mudah ya jenis-jenis paragraf dan juga wacana tersebut. Baik, sampai di sini dulu materi minggu ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi melalui grup ya, atau melalui forum diskusi di Elena. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.